Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa diartikan sehat, merupakan lawan dari sakim, sakit atau lemah. Yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar-benar tanpa adanya penyakit dan cacat. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian hadis sahih, namun secara umum pendapat mereka tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Di antara pendapat para ulama tentang definisi hadis sahih adalah sebagai berikut. Hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya, dari periwayat yang memiliki kualitas sepadan, tidak syadz, dan tidak ada illat yang mencederainya. Imam Nawawi dalam kitab Tadrib Ar-Rawi. B. Syarat-syarat hadis sahih. A. Sanadnya muttasil. Maksudnya adalah semua periwayat isi hadis tersebut benar-benar mengambil hadis secara langsung dari periwayat sebelumnya. Kemudian periwayat sebelumnya dari periwayat sebelumnya lagi hingga akhir sanad. Untuk memastikan sebuah hadis diterima langsung oleh periwayat dari gurunya. Imam Muslim mensyaratkan keduanya harus hidup satu generasi dan memungkinkan saling bertemu. Sedangkan Imam Bukhari mensyaratkan keduanya harus benar-benar pernah bertemu. Oleh karenanya, kitab Sahih Bukhari dianggap lebih utama karena syaratnya lebih ketat. B. Periwayatnya adil. Adil adalah sebuah watak yang menjadikan seseorang selalu bertakwa dan menjaga harga diri. Orang adil adalah seorang muslim, berakal sehat, tidak fasik, dan tidak jelek perilakunya, atau menjaga muruah. Selanjutnya adalah C. Periwayatnya dhabit. Maksudnya masing-masing periwayatnya memiliki daya ingat sempurna ketika menerima hadis, kemudian menjaga isi hadis tersebut baik melalui hafalannya, dhabit shadiran, atau tulisannya, abid kitaban. Artinya kapanpun hadis tersebut dibutuhkan, ia dapat menunjukkan dengan cepat, baik melalui hafalan atau tulisannya dengan tanpa adanya perubahan di saat menerima hadis pertama kali. Selanjutnya adalah E. Tidak terdapat ilat. Maksudnya tidak ada sebab yang samar yang dapat menurunkan derajat kesahihan hadis. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad, matan, atau keduanya sekaligus. Namun demikian, ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad, seperti menyebutkan muttasil terhadap hadis yang munqati atau mursal. C. Kedudukan hadis sahih. Hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam yang lebih tinggi kedudukannya dari hadis hasan. Karena itu, apabila hadis sahih bertentangan dengan hadis hasan, maka didahulukan hadis sahih. Semua ulama sepakat menerima hadis sahih sebagai sumber ajaran Islam atau ujian yang dapat digunakan untuk menentukan masalah akidah, hukum, dan akhlak. Selanjutnya, D. Klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan sebuah hadis sebagaimana yang terhimpun dalam definisi sahih sah. B. Hadis sahih ghairi. Hadis sahih li ghairi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada jalur periwayatnya lain yang lebih kuat. E. Tingkatan derajat hadis sahih. A. Hadis muttafaq alaih. B. Hadis riwayat Bukhari sendirian. C. Hadis riwayat Muslim sendirian, dan lain-lain. Kitab sahih yang secara umum paling sahih. Muhadis yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih dalam sebuah kitab ialah Imam Bukhari dengan kitabnya Al-Jami' Al-Sahih, kemudian Imam Muslim dengan kitabnya Sahih Muslim. Secara umum, ulama sepakat bahwa Sahih Imam Bukhari lebih unggul dibandingkan Sahih Muslim karena beberapa alasan. A. Syarat muttasil menurut Imam Bukhari lebih ketat. B. Imam Bukhari lebih berhati-hati dalam menentukan kesahihan riwayat. Selanjutnya hadis hasan. A. Pengertian hadis hasan. Hasan menurut bahasa berarti baik atau bagus. Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hadis hasan. Di antaranya adalah hadis yang sanadnya bersambung atau tanpa putus, diriwayatkan oleh periwayatan yang adil dan memiliki daya ingat di bawah periwayatan hadis sahih, tidak syadz dan tidak memiliki ilat. Alkitab berpendapat bahwa hadis hasan adalah hadis yang diketahui sumbernya, periwayatan-periwayatannya dikenal, diterima oleh mayoritas ulama, dan matan hadisnya digunakan oleh seluruh al-fiqih. B. Klasifikasi hadis hasan.
A. Hadis hasan lidatihi adalah hadis yang sesuai dengan definisi di atas. Syarat-syarat hadis hasan lidatihi: 1. Periwayatannya adil. 2. Sanadnya bersambung. 3. Periwayatannya bersifat dabit, namun kurang sempurna kedabitannya. 4. Tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih siqah. 5. Serta tidak ada cacat yang samar yang menyebabkan turunnya derajat hadis. B. Hadis hasan li ghairi adalah hadis yang dhaif yang memiliki jalur sanad lebih dari satu dan kedaifannya tidak disebabkan rawinya fasik atau berbohong. Dinamakan hasan li ghairi karena sebetulnya sanadnya tidak hasan, akan tetapi menjadi hasan karena ada hadis lain. Selanjutnya, 3. Maratib, tingkatan derajat hadis hasan. Seperti halnya hadis sahih yang mempunyai tingkatan, begitu juga hadis hasan juga mempunyai tingkatan sebagai berikut. Pertama, hadis yang dikatakan sahih dan ada yang mengatakan hasan, yaitu diriwayatkan oleh Qais bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya, dan Amru bin Suai dari ayahnya, dari kakeknya Ibnu Ishaq At-Taimi. Kedua, hadis yang dikatakan hasan dan ada yang mengatakan aif, yaitu yang diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hazaz bin Artah. Ungkapan Imam Tirmizi berupa hadis hasan sahih sebetulnya janggal karena hadis hasan di bawah tingkatan hadis sahih. Kenapa dikumpulkan? Ulama mengartikan ungkapan tersebut sebagai berikut. A. Jika sanadnya ada 2 atau lebih, maka artinya sanad satunya sahih dan sanad yang satunya hasan. B. Jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum dan hasan menurut kaum yang lain. Selanjutnya, kedudukan hadis hasan. Kedudukan hadis hasan lidzatihi adalah di bawah sahih lighairihi dan di atas hadis hasan lighairihi. Maka hadis hasan dapat dibuat hujjah dan wajib diamalkan. Akan tetapi apabila bertentangan dengan hadis sahih, maka yang dimenangkan hadis sahih.